Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 soal terkait TKA gitu ya, untuk SBMPTN atau tes kuantitatif yang berkaitan dengan matematika lah. Nah, di video ini terutama yang akan berkaitan dengan aritmatika itu yang akan kita bahas. Ada 3 soal. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, kita akan preview soalnya terlebih dahulu. Yang pertama ini ada A-2, B-2/3 per A-2/3 kali B 4/3 dipangkatkan min 3/4. Ini pakai konsep pangkatan ya. Kita kerjain gitu. Kalau kalian udah tahu sifat-sifatnya, nanti sudah tahu konsepnya, gampang sih ini. Pertama, kemudian yang kedua itu ada terkait ini. Jika M2N pangkat 3 plus 2 sama dengan 30, 1/2M sama dengan 4/M, dan pangkat 3 min 1/2 dikurang 26,5 sama dengan min 0 pangkat 3/2, maka nilai M plus N plus O gitu. Nah, ini kayak ya, persamaan linear gitu, 2 variabel. Itu aja sih nanti misalnya. Nah, ini nomor yang soal ketiga ini nih yang agak seru ini. Diketahui bahwa A min E sama dengan 2, A min E per 2 dan Y sama dengan F plus J per 3 gitu. Jika A, B, C, D, dan E adalah bilangan positif kelipatan 2 yang berurutan dan F, G, H, I, J adalah positif kelipatan 3 gitu. Berurutan, maka kita disuruh analisis gitu hubungan antara X dan Y gitu. Dengan kita dikasih tahu kalau A, B, C, D, dan E itu bilangan positif kelipatan 2 yang berurutan. Tapi kita nggak tahu gitu, kelipatan 2 tapi mulainya dari mana itu kita nggak tahu. Mulainya dari 4, dari 6 itu kita nggak tahu. Kemudian yang kedua ini FBHIJ itu positif kelipatan 3 gitu. Tapi kita nggak tahu mulainya dari mana gitu. Bisa dari 3, bisa dari 12. Kita nanti disuruh nyari tahu gitu hubungan antara keduanya gitu. Oke. Nah, kita lanjut kali ya. Kita lanjut langsung ke pembahasan kali ya. Pembahasan pertama. Pembahasan yang pertama. Pangkat 2 ini kita tulis aja dulu ya kali ya. Min 2. B min 2/3 per min 2/3 B 4/3 pangkatnya min 3/4 sama dengan itu. Nah, kalian kalau udah belajar gitu yang namanya apa ya? Yang namanya pembagian gitu, pembagian pangkat. Misalnya kalian punya 2/3 ini sama dengan pangkatnya dikurangi gitu. 2/3 kurang 2 gitu, sama dengan berapa? 2/1 ya, 2 gitu. Ini bisa kita buktikan juga sih, 2/3 kan 8 ya, per 4. 8/4 juga kan 2 gitu. Nah, dari sifat itu kita bisa nyari kemudian. Kita bisa ngerjain gitu soal ini pakai sifat pembagian pangkat gitu, pangkatnya dikurangi. Langsung aja min 2 kita kurang kali ya, dikurangi min 2/3. Terus B-nya ini min 2/3 dikurangi 4/3. Ya, ini di dalam kurung. Terus nanti kalau udah dapat kita pangkatin gitu. Pangkatin dengan min 3/4. Sama dengan min 2 kurang min plus gitu ya. Kita jadiin sama penyebutnya dulu. 2 kan bisa 6/3 gitu. Min 6/3 ditambah 2/3.
Min 6 tambah 2, min 4 berarti ya. Min 4. Seperti biasa, kita coret dulu caranya biar kayak jadi. A sama dengan berapa tadi? Min 4/3. Dengan B, min 2/3. Ini kan sudah sama penyebutnya ya. Jadi kita bisa langsung min 2 dikurangi 4 gitu. Min 6/3. Min 6/3 ini kan bisa juga ditulis sebagai 2 ya. Bisa ditulis sebagai 2 gitu. Tapi entar aja deh. Kita biarin aja dulu gini. Min 3/4. Oke. Nah, kalau udah dapat, ada sifat lain lagi gitu. Kalau A mempunyai pangkat, dipangkatkan gitu. Ini sama dengan dipangkatkan. Pangkatnya nanti dikali. Kalau dibagi kan pangkatnya dikurang ya. Kalau ini pangkatnya dikali kalau dipangkatkan gitu. Kita bisa buktiin gitu. Misalnya berapa ya? 2 pangkat 2 gitu. Kan kalau sama kayak tadi 2 kali 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan berapa? 16. Coba kita samakan gitu, misalnya 2 pangkat 2 kita kerjain dulu 4. 2 sama dengan 16. Sama ya? Sama 16. Jadi kalau bilangan punya pangkat, terus dipangkatkan lagi gitu. Terus pangkatnya dikali gitu. Dengan berpangkat ketika dipangkatkan itu bisa dikerjain dengan pangkatnya dikali. Kalau sudah begitu berarti A min 4/3 dikali min 3/4. Kemudian B min 6/3 dikali min 3/4. Yang namanya habis ya. Yang namanya minus dikali minus jadi positif nanti hasil akhirnya gitu. Jadi positif, jadi positif, jadi positif. Dari ini dulu kali ya. 4 dibagi 4 habis, 3 dibagi 3 habis. Jadi A pangkat 1 gitu. A pangkat 1, yang B ini menarik ini. 3 habis, jadi 1/4 bagi anu. Kemudian ini kita bisa sederhanakan bagi 2 ya. Ini jadi 3, ini jadi 2 gitu. Jadinya, sorry kalau kalian kurang jelas. B sama dengan 3/2. Nah, sesuai yang ini ada satu lagi ya, biar lengkap gitu. Ada satu sifat lagi kalau perkalian A pangkat N dikali A pangkat M misalnya. Ini bisa saja kita kerjain dengan A pangkatnya ditambah AN pangkat M gitu. Kita buktiin lagi ya. Misalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Deh. 2 pangkat 3 gitu. Sama dengan 3 tambah 2 kan 2 pangkat 5. Ini berapa? 2 pangkat 4 tadi 16. 16 kali 2 berarti 32. Kita buktiin misalnya ya. Kalau kita kerjain langsung kan ini jadinya 4 dikali 2 pangkat 3, 8. 4 kali 8 berapa ya? 32 juga kan. Berarti sama gitu. Berarti kita udah punya 3 sifat yang kita pelajari dari soal ini. Gitu. Kalau pembagian sama dengan pangkatnya dikurangi. Kalau di suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya bisa dikali. Dan kalau di yang barusan tadi, kalau bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, itu pangkatnya bisa ditambah dengan catatan bilangannya sama gitu, bilangan yang dipangkatkan gitu, 2 sama 2 gitu. Kalau misalnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 itu nggak bisa, karena bilangan pokoknya itu beda gitu, 2 sama 3. Nah ini bisa kita pakai nih, ini kan A pangkat 1 kita tulis A aja kali ya. Terus B 3/2, ini 3/2 kan bisa didapatkan dari
2/2 tambah 1/2 ya. 2/2 tambah 1/2 ini kan 1 tambah 1/2. Nah, sesuai tadi kalau pangkatnya ditambah, berarti kita bisa nulis sebagai ini, A lagi, B pangkat 1 dikali B pangkat 1/2, bener kan? Karena kalau ini kan kita operasikan, kita tambah ya kerjainnya. B 2/2 tambah 1/2 ini 3/2 lagi. Jadi ini kita bisa pecah gitu. A kali B pangkat 1 kita tulis B aja, dikali B pangkat setengah. Gitu kan? Aman kan? Karena pilihannya nggak ada A, B pangkat 3/2 ya. Jadi kita uraikan lagi gitu, sampai bentuknya sama kayak di soal gitu. Sama kayak pilihan A, B, C, D, E-nya gitu. Nah, yang namanya AB pangkat setengah itu berarti akar ya, gitu. Nah, dengan AB dikali akar pangkat 2 dari B pangkat 1. B berarti ya. AB akar B. Jawabannya adalah B. Oke. Kalau B pangkat setengah itu per 2 ya. Misalnya B kayak tadi kan 3/2 ya. Berarti ini B akar pangkat 2 dari pangkat 3 gitu. Jadi yang pembilangnya ini jadi pangkatnya itu, pangkatnya di dalam akar penyebutnya gitu. Agak bingung kan? Nah, kalau ini kita bisa buktikan kan, pembuktian terus ini. Ini B kuadrat dikali B kan. Ini B kuadrat, akar pangkat 2 dari B kuadrat kan B-nya keluar kan. B nyisa B pangkat 1 di dalam akar. Ini sama aja kan kayak tadi. Kayak ini. Oke. Udah ya, berarti soal nomor 1 ini clear. Jawabannya B. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 ini lebih aritmatika dari nomor pertama ya. Aritmatika. Wah. Karena ini terkait persamaan dua variabel gitu. Kita tulis aja kali ya. Kita persamaan pertama kita punya M kuadrat N pangkat 3 plus 2 sama dengan 1/30. Ini persamaan pertama. Kemudian ada 1/2M sama dengan 4/N. Ini sama dengan persamaannya yang kedua. Kemudian persamaan ketiga kita punya O pangkat 3 kurang 1/2 dikurang 26,5 sama dengan min 0/3/2 gitu. Kita disuruh nyari dulu. Kita berarti nyari M, N, sama O-nya gitu dari 3 persamaan ini. Habis itu baru kita jumlahkan gitu M, N per O-nya untuk mendapat jawaban dari soal ini. Nah, yang pertama mungkin kita bisa ngerjain ini dulu ya. Ngerjain ini dulu dengan cara ini kayaknya pindah ruas sih. Yang ada variabelnya kalau bisa dikumpulin ke satu lini ya. Terus yang konstan ini yang nggak ada variabel kayak 26/5 ini kita pindahkan ke lini lain. Jadi yang ada variabelnya kita kumpulin dulu di satu lini. 0/3 min 1/2 dikurang O/3. Min pindah ini jadi tambah ya, per 2 gitu. Sama dengan min pindah lini jadi plus. 26/5 jadi 26,5. Oke. Nah, karena ini udah sama penyebutnya, jadi kita bisa langsung aja nambahin gitu. 0/3 min 1 ditambah 0/3. Hasilnya udah pasti ini aja kali ya biar irit 4 gitu. Takutnya nggak cukup nanti. 0/3 tambah 0/3 0/3 min 1.
per 2 sama dengan 26,5. Nah, ini per 2 ini kita bisa pindah ruas gitu. Pindah ruas ke kanan. Tapi yang awalnya jadi pembagi, kita pindah ke kanan itu jadi pengali. Gitu. Berarti 2O pangkat 3 min 1 sama dengan berapa? Hayo, 2 kali 26 pangkat 5. 26 kan 52 ya. 0,5 kali 2, 1. Berarti 53. 53, ini 1 juga sudah bisa pindah ruas. Sama dengan 2 pangkat 0 pangkat 3 sama dengan 54. 54 bagi 2 sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 54 bagi 2, 27 ya. Nah, ayo akar pangkat 3 dari 27. Terlalu mepet saya nulisnya. Sorry ya kawan-kawan. Dunia kerjaan. Ayo, 0 pangkat 3 pangkat 27 gitu. Berarti ini diakarkan ya. Diakarkan, akar pangkat 3 dari 0 pangkat 3, ya 0 aja gitu. 27 diakarkan pangkat 3 berarti berapa? 9 ya. 9. Berarti kita mendapatkan kalau nolnya itu 9. Ini kita highlight dulu, biar nggak susah nanti nyarinya. Waduh, tempat kita terbatas nih. Oke, kali ya. Mungkin kita tulis ini aja. Kita harus memanfaatkan tempat sekecil apapun gitu. Ini kalau kita bisa lihat, ini dari persamaan kedua dulu, ini kita bisa pindahin gitu loh. M per 2, yang awalnya jadi pembagi, kita bisa jadikan pengali gitu. Pembagi kita bisa jadikan pengali gitu. Berarti 2-nya pindah ruas jadi pengali 2 kali 4. N-nya ini yang awalnya pembagi jadi pengali gitu. Ini nggak usah aku tulis lagi kali ya. Tulis lagi aja. Berarti 1/2 M kan M per 2 ya. Sama dengan 4 per N. Ini N-nya pindah ke atas, 2-nya pindah ke atas. Gitu. Sama dengan MN, sama dengan 2 kali 4, 8 ya. Oke, kita mendapat kalau MN ini 2 pangkat, MN ini 2 pangkat 3 ya, 8. Ribet banget, bilang 8 aja. Oke, MN sama dengan 8 gitu. Nah, kita kan disuruh nyarinya M sama N, bukan M kali N ya. Jadi kita bisa masukin ke persamaan pertama yang kita dapat gitu. Wah, ini agak menantang sih. Ini kembali kita partisi gitu, biar kita fokus. Kembali partisi M pangkat 2, N pangkat 3, plus 2 sama dengan 1/30. Ini coba kita uraikan ya. M pangkat 2 kan M kali M, N pangkat 3 N sama dengan 1/30 dikurangi 2, 128. Nah yang menarik kalau kalian lihat ini ada pasangan-pasangan gitu. Ini bisa kita pasangin gitu jadi MN kali MN kali N. Oke, aman ya? Dan uniknya kita mendapat kalau MN sama dengan 8 gitu. Berarti kita bisa substitusiin aja gitu. MN di sini 8, MN di sini 8 gitu. 8 kali 8 kan 64 ya, berarti 64N sama dengan 128. N-nya sama dengan 128
per 64. Dan mendapatkan N-nya sama dengan 2. Berarti yang belum ada tinggal M-nya yang belum ada ya. Oke, aduh, coret. Terus lah guys kelihatannya kalau highlight gitu. Kursornya di mana gitu. Nah, kalau kalian lihat ini kan kita sudah dapat MN sama dengan 8 ya. MN sama dengan 8. Karena kita udah dapat N-nya berarti kita bisa substitusiin N menjadi 2 gitu. Berarti 2M sama dengan 8, M sama dengan 4. Oke, aman. Kita udah dapat N, M, dan O. Kita udah dapat semuanya. Jadi tinggal kita jumlahkan gitu. Tinggal kita jumlahkan. M plus N plus O sama dengan M-nya 4 plus 2 plus 9 sama dengan berapa? Ayo. Ya, dengan 15. Jadi kita mendapatkan 15. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Seru sih ini. Kalau udah persamaan linear dua variabel itu seru. Karena ada satisfying-nya gitu kita mendapatkan jawabannya. Oke. Nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini yang lumayan menguras tenaga. Kita dikasih persamaan gitu. Persamaan pertama itu X sama dengan A kurang E per 2. Dan persamaan kedua itu Y sama dengan F plus J per 3. Nah, kita nggak tahu gitu. A dengan E ini apa gitu. F dengan J ini bilangan apa gitu. Kita cuma dikasih clue kalau ada yang namanya A, B, C, D, E itu berurutan dengan kelipatan 2. Jadi yang A ini adalah yang pertama gitu. Yang pertama dari 5 rentetan bilangan kelipatan 2 berurutan ini A yang pertama, kemudian E itu yang kelima berarti ya. Yang terakhir gitu. Tapi kita nggak tahu gitu, mulainya A ini dari mana itu. F, G, H, I, J juga gitu. Cuma bedanya ini kelipatan 3, kalau tadi 2 gitu. A ini yang pertama, F ini yang pertama, kemudian J itu bilangan ke-5 gitu. Dari 5 deret berurutan. Kita hanya tahu kalau mereka punya, kalau barisan ini punya beda 3 gitu. Punya beda 3 karena kelipatan 3 kan. Kalau yang A, B, C, D, E ini punya kelipatan 2 gitu. Bedanya 2. Tapi kita nggak tahu suku pertama ini apa. Kalau bahasanya barisan dan deret ya, suku pertama itu apa. Tapi tenang aja, ini kita ngerjainnya nggak pakai barisan dan deret kok. Kita cuma pakai identitas dari bilangan itu. Kita pakai identitasnya aja gitu. Tapi kalau bahasa deretnya itu gitu. Kita tahu bedanya adalah 3, tapi kita nggak tahu gitu. A-nya ini atau suku pertama itu apa gitu. Kan kalau misalnya kita punya suku 1,2, berapa ya? 3, 4 gitu dan seterusnya, ini kan kita tahu gitu. Kita punya A atau suku pertama ini 1. Dan bedanya ini masing-masing 1 ya. Plus 1, plus 1, plus 1 gitu. 1. Nah, ini kita tahu kalau bedanya ini plus 2, kalau yang A, B, C, D, E, kalau yang anu plus 3 gitu. Tapi kita nggak tahu suku pertamanya ini apa gitu. Nah, uniknya itu di situ. Tapi tenang kok, kita nggak nyarinya pakai baris dan deret, kita cuma pakai identitas. Identitas bilangan kelipatan 2 pastikan itu 2 dikali satu bilangan sembarang ya. Satu bilangan sembarang gitu. Yang terpenting dia bilangannya positif gitu. Berarti ini bisa 2 dikali bilangan sembarang ini P gitu. P gitu. Dengan P ini karena dimintanya bilangan kelipatan yang positif, berarti P-nya ini mulainya dari, P ini mulainya bisa dari 1,2,3
sampai seterusnya gitu. Atau bilangan kalau di Indonesia bilangan asli gitu ya. Bilangan asli gitu, bilangan yang ada gitu di kehidupan nyata gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah kali ya. Kita cuma tulis domainnya aja sih, tapi nggak perlu-perlu banget gitu. Tapi biar kalian tahu gitu, P-nya itu dari mana sih? Itu P-nya bisa sembarang gitu, asal dari 1 sampai tak hingga itu bisa kita taruh. Karena kita nggak tahu gitu suku pertamanya apa. 2P, kemudian ini A 2P ya. B-nya ini kan bedanya 2 ya. Yang namanya kelipatan 2 kan pasti beda-bedanya 2 gitu. 2, 4, 6, 8 gitu. Bedanya pasti 2 gitu. Jadi kita tulis aja 24 plus 2. Kemudian C-nya ini 2P plus berapa? Plus 4 ya. Karena di mereka berbeda, bedanya itu 2 gitu. Plus 2 plus 2 plus 2 gitu. Terus 2P plus 6 berarti E-nya ini 2P plus 8. Oke, kita dapat ya. Berarti ABCDE ini sama dengan ini. Kemudian yang kedua kita bisa nulisin yang ini, kelipatan 3. Kelipatan 3 ini sama kayak ini gitu. Pasti dia adalah 3 dikali suatu bilangan real. Suatu bilangan real. Suatu bilangan asli gitu, atau bilangan natural gitu. Dari 1 sampai tak hingga gitu. 3Q, kemudian bedanya dia 3 ya. 3Q plus 3. Ini 3Q plus 6. Kali tulis koma, besar banget. Kemudian 3Q plus 9. Kemudian 3Q plus 12. Oke. Kita mendapatkan A-nya ini 3Q, kemudian A lagi. F-nya 3Q, kemudian J-nya 3Q plus 12. Nah, dari sini kita bisa nyubstitusiin gitu. Kita highlight dulu kali ya. Ini A, ini E, ini, aduh, ini F, ini J. Oke, kita bisa substitusiin nilai yang kita punya ini dari definisi kita masukkan ke persamaan. Mulai dari yang pertama ya, X sama dengan A kurang E per 2. Sama dengan 2P dikurang 2P plus 8 bagi 2. Oke, 2P kurang 2P. Habis ya. Kemudian ini min kali plus 8 gitu. Min 8 per 2. Sama dengan min 4 gitu. Kita mendapat kalau X-nya ini min 4 gitu. Kemudian kita nyari yang Y. Y sama dengan F plus J. F-nya 3Q plus 3Q plus 12 per 3. Dari sini berarti 3Q tambah 3Q sama dengan 6Q plus 12 tetap. Kemudian bagi 3. Ini bagi 3-nya berapa ya? 6Q bagi 3 kan 2Q plus 12. 12 bagi 3. Nah, ternyata ini guys, kita mendapatkan kalau hubungannya ini nggak ada sebenarnya. Karena ini malah menjadi persamaan lagi gitu. Misalnya Y sama dengan F kurang J, itu baru ada hubungan antara kedua ini. Kalau F kali J kan 3Q kurang 3Q plus 12 per 3 ya. Ini 3Q-nya habis gitu, plus 12 jadi min 12 per 3 sama dengan min 4. Nah, kalau ini baru ada hubungannya guys. Min 4 sama dengan min 4. Berarti X sama dengan Y. Cuma karena ini menghasilkan konstanta gitu, menghasilkan sebuah persamaan baru, ini kita nggak bisa nentuin gitu. Karena kita nggak tahu gitu, Q-nya itu berapa. Karena sesuai definisi tadi, domain atau daerah asal Q-nya ini terlalu luas gitu.
dari satu, kalau kita tulis dalam interval itu dari satu sampai tak hingga, sampai plus tak hingga. Jadi ini luas banget dan kita nggak tahu gitu. Di soal kita nggak dikasih clue gitu. Ini apa? Karena kita nggak dikasih tahu mereka mulainya dari apa. Kita cuma dikasih tahu kalau mereka adalah bilangan yang berturut-turut gitu dengan kelipatan 2 dan kelipatan 3. Karena kita nggak tahu Q-nya berapa, jadi jawabannya adalah hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Dengan berat hati, jawabannya adalah E. Gitu. Jadi nggak semuanya akan ada hasilnya ya. Kalian akan belajar pembuktian gitu. Karena dalam pembuktian ada beberapa hal yang bisa terbukti dan ada beberapa hal yang nggak bisa terbukti kayak ini. Oke, sekian udah 3 soal. Ini lumayan panjang juga pembahasannya gitu karena aku mau agak detail gitu ya. Oke, sekian, sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya.